Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmania Rulandari. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan atau pertambahan laba yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, biasanya dinyatakan dalam satuan moneter. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti semula. Adapun menurut akuntansi, di sini saya ambil salah satunya itu dari Patton. Ini berpendapat bahwa pendapatan merupakan produk dari suatu perusahaan. Terdapat dua konsep tentang pendapatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk atau inflow aktiva sebagai hasil dari kegiatan perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai inflow of net asset. Yang kedua adalah konsep pendapatan yang memusatkan perhatiannya kepada penciptaan barang dan jasa, penyaluran konsumen atau produsen lainnya. Jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai outflow of goods and service. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rahmania Wulandari. Penggolongan pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pendapatan luas, 2. Pendapatan dalam arti sempit. Sumber pendapatan terbagi menjadi 3. 1. Karakteristik pendapatan, 2. Pendapatan dan kegiatan utama perusahaan, 3. Jumlah rupiah pendapatan dan proses perbandingan. Jenis-jenis pendapatan terbagi menjadi 5. Pendapatan bersih, pendapatan kotor, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan usaha, dan lain-lain. Pengertian keuntungan. Keuntungan dalam fungsi akuntansi didapatkan dari selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Pengakuan keuntungan. Soal pengakuan keuntungan sama dengan pengakuan pendapatan, kecuali bahwa umumnya para akuntan berpegang lebih erat pada konsep realisasi. Artinya, keuntungan umumnya tidak diakui sampai pertukaran atau penjualan terjadi. Pertambahan nilai pasar atau surat berharga dalam keadaan tertentu mungkin sudah merupakan bukti cukup untuk mengakui keuntungan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Tia. Di sini ada C, pengertian beban. Pada umumnya beban atau expense ini sering dijadikan dengan sinonim kata dengan biaya atau cost. Tetapi menurut Sumarso tahun 2013 halaman 9, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba, atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai aktiva dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh pemerintah. Di sini ada karakteristik beban. Karakteristik beban itu ada 3. Yang pertama itu penurunan aktiva, yang kedua itu ada operasi utama yang berkesinambungan, yang ketiga ada kenaikan kewajiban. Terus ada jenis-jenis beban. Di sini jenis-jenis beban ada 3. Yang pertama beban penjualan atau selling expense, yang kedua ada beban administrasi dan umum, yang ketiga itu ada beban lain-lain atau other expense. Terus di sini juga jenis-jenis beban tadi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama itu perusahaan jasa, kedua dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Terus yang selanjutnya ada D, pengertian kerugian. Istilah loss digunakan untuk akuntan untuk menggambarkan kelebihan expense atau pendapatan dalam suatu periode. Jadi hal ini merupakan kebalikan dari income, tetapi di sini pengertian tersebut dipergunakan sebagai lawan dari pengertian gain. Menurut pandangan aset dan hutang, gains didefinisikan sebagai peningkatan dalam aset bersih selain peningkatan dalam revenue atau dari perubahan dalam modal. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Lita. Saya Lucia Lita akan melanjutkan penjelasan dari Novi. Penjelasan selanjutnya ada pengukuran kerugian. Pengukuran loss adalah sama dengan pengukuran expenses dengan perkecualian bahwa dalam perhitungan loss segala hasil yang ada akan langsung dikurangkan sehingga jumlah bersih sajalah yang akan dicerminkan. Nah, oleh karena itu, pengukuran loss sama dengan expenses sebagai berikut. A. Cost historis merupakan jumlah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. B. Cost pengganti atau cost masukan terkini. Cost masukan menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya,
Penilaian untuk persediaan. C. Setara kas atau kas ekuivalen adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Selanjutnya, kesimpulan materi yang telah kami paparkan. Pendapatan secara luas menitik beratkan kepada keseluruhan kegiatan perusahaan yang menghasilkan kenaikan aktiva atau berkurangnya hutang dan dapat merubah modal pemiliknya. Keseluruhan kegiatan perusahaan itu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan lain di luar kegiatan utama. Contoh, pendapatan bunga dan dividen biasanya dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Keuntungan dalam fungsi akuntansi didapatkan dari selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Hubungan antara laba dan keuntungan semakin terlihat jelas dalam bentuk profit yang menunjukkan laba, bermakna sama sebagai keuntungan dalam akuntansi. Beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh pemerintah. Loss didefinisikan sebagai kelebihan di atas hasil yang terkait jika ada, atau semua atau porsi yang layak dari kos aset terjual diabaikan atau keseluruhan atau sebagian rusak karena bencana, atau kos yang telah digunakan bukan untuk menghasilkan revenue. Jadi, menurut pandangan revenue atau expenses, gains dan loss adalah berdiri sendiri dari definisi elemen lain dalam laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam materi yang kami sajikan. Semoga materi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.